Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini tanggal 31 Maret 2023 hari Jumat. Sekaligus ini merupakan akhir bulan Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU-USD pada hari ini. Disclaimer dulu seperti biasa sebelum saya mulai. Di sini tujuan daripada analisa ini merupakan untuk bisa belajar bersama dan untuk edukasi. Jadi segala aktivitas trading itu kembali menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Karena di sini kami tidak memaksakan teman-teman untuk ikut ke dalam apa yang ada di dalam videonya. Karena setiap orang berhak dan juga punya pendapatnya masing-masing di dalam menganalisa dan analisa market ya. Langsung aja untuk yang saya sudah sampaikan di market review bahwa harga itu ternyata nggak mau turun sampai sini ya. Harga itu nggak mau turun sampai sini. Jadi ini zona kita nge-buy itu sebenarnya kurang bagus ya. Bukan kurang bagus sih, harga sebenarnya nggak mau ke sana tepatnya. Terus kalau dilihat untuk di XAU-USD itu kita merespek harganya itu merespek area trendline ya, benar dia merespek area trendline, harga kemudian naik. Terus sekarang bagaimana nih, apakah kita bisa open sesuatu? Nah ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu berita hari ini. Untuk hari ini kita berita tentang USD itu ada di Core PCE Price Index, yang dimana sih PCE Price Index ini akan dilihat juga sebagai salah satu katalis, salah satu faktor yang akan dilihat oleh The Fed untuk dalam kenaikan suku bunga nanti ya. Core PCE Price Index. Lalu selain itu kita juga ada Chicago PMI dan revisi dari University of Michigan dalam hal sentimen konsumen. Tapi sih dari Core PCE Price Index sih lebih bagus ya. Jadi dari jam 8:30 nanti ya. Dari jam 8:30 nanti. Tapi sebelum itu kita buka dulu ke time frame yang sangat besar, yaitu monthly. Why monthly? Ini saya akan delete dulu ya. Jadi dari monthly kita melihat pergerakan XAU-USD-nya itu karena Maret ya. Jadi kalau dilihat ini di bulan Februari ya. Di bulan Februari itu kita melihat yang namanya penutupan sebagai bearish engulfing. Kita melihat adanya bearish engulfing di sini ya di bulan Februari, dan yang seperti saya katakan di awal bulan Maret itu bahwa kebiasaannya adalah jika di bulan Februari itu kita melihat kenaikan daripada XAU-USD, maka di bulan Maret kita akan melihat penurunan, dan begitu sebaliknya, jika di bulan Februari mengalami penurunan, maka di bulan Maret akan mengalami kenaikan. Contohnya itu sudah terjadi di dari Februari 2020 ya. Februari 2020 kita melihat angka seperti doji, lebih tepatnya ini mungkin mengalami kenaikan ya. Kenaikan. Dan di bulan Maret akhirnya mengalami penurunan dengan lumayan drastis ya, sampai ke 1452. Dan mengalami kenaikan lagi di bulan April dan seterusnya. Lalu di tahun 2021 di bulan Februari kita mengalami penurunan, di bulan Maret mulai ada kenaikan, lalu comeback di April dan seterusnya. Lalu di tahun 2022 di bulan Februari kita melihat kenaikan cukup signifikan, dan akhirnya di bulan Maret kita mengalami penurunan sangat signifikan dan dilanjutkan terus dari bulan April dan seterusnya. Jadi secara teori histori yang terjadi, kebiasaan marketnya itu untuk di bulan Maret dan Februari, dari Februari, Maret, dan April itu bertolak belakang ya, korelasinya selalu negatif. Jadi dari yang satu bulannya naik kencang, lalu bulan berikutnya akan turun signifikan juga.
Dan kalau dilihat di sini, jika bulan Maret ini ditutup dengan candle seperti ini, saya rasa sih ini bukanlah bullish engulfing, karena kalau dilihat di bulan Februari di sini kita masih ada low paling rendah yang ada terjadi di harga 1804. Sedangkan di bulan Maret harga terendah itu adalah di 1810. Jadi masih ada spare harga di bawah, sehingga itu bukan sebagai bullish engulfing yang bagus ya, tapi kemungkinan ditutup dengan power bearish yang sangat signifikan tinggi untuk di bulan Maret ini ya. Terus dari segi weekly sedikit ya, kita untuk bulan lalu ditutup dengan candle doji seperti ini, dan kita akan lihat apakah apakah minggu ini akan ditutup juga dengan doji. Dan jika ditutup dengan doji, maka kemungkinan next minggu depan kita akan melihat penurunan, karena market itu sepertinya itu sudah mulai out ataupun sudah mulai keluar daripada market XAUUSD ya. Terus sekarang untuk analisanya sekarang bagaimana nih ya kan. Untuk sekarang ini area demand kita ini ini sebenarnya area demandnya masih bisa berlaku, tetapi sudah lemah bahasanya seperti itu. Jadi untuk area demand berikutnya itu kita ada di sini ya, pas banget di 1965 ya. Jadi sekali lagi area ini 1965. Yang penting teman-teman jangan lupa jangan di delete dulu area-area yang penting untuk garis horizontalnya. Dari 2000, 85, 65, 45 ya. Yang penting itu jangan di delete dulu. Ini area demand terdekat yang masih fresh, yang masih bagus ya, yang masih baru terjadi. Yang masih hangat lah bahasanya, kayak roti gitu kan ya. Lalu untuk area supply sekarang itu ada di sini, yaitu di angka 2000. Tapi ingat, untuk saat ini area supply sekarang di angka 2000 itu terhalang oleh yang namanya garis trendline yang ada di atas ataupun garis segitiga yang ada seperti itu. Untuk area supply di sini itu sebenarnya sudah nggak kuat lagi ya, sudah nggak strong ya. Sudah lemah karena sudah dites 2 kali seperti itu. Untuk di sini sih untuk demandnya itu masih strong, masih hangat lah bahasanya seperti itu. Jadi kemungkinan untuk yang ingin nge-buy itu, karena sekarang harga berusaha mengejar 1885 dan belum bisa ya, per video saya buat ini belum bisa ngejar 1985. Kemungkinan harga itu akan turun dulu ke sini ya, dan kemungkinan baru akan mengejar sampai tertinggi ke 2000 ya. Entah akan terjadi karena berita ini nanti malam ya, atau karena ada isu tentang perbankan lagi. Dan jika tentang isu perbankan lagi yang dibahas, maka bisa aja harga XAUUSD bisa naik sampai ke 2000, maksimal sampai 2000. Tapi nggak ada salahnya untuk sampai di 1990, it's okay ya. 1990 it's okay, atau nggak sampai ke 1985 pun it's okay, karena saya rasa sih ketika sudah mencapai area kotak biru di sini, seller pasti akan masuk ya. Ini sudah dites berkali-kali, setiap angka 2000 kena selalu ada seller yang masuk ya. Jadi harap berhati-hati aja untuk yang nge-buy, jangan terlalu tinggi sampai di sini, karena takutnya ketika sampai di sini terjadi whipsaw, harga langsung drop ke bawah, takutnya seperti itu ya. Yang penting kita tahu bahwa 2000 ini merupakan angka kritis, angka kunci ataupun level mati untuk di XAUUSD saat ini. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Kita akan lihat nanti bagaimana penutupan candle weekly, monthly dan juga daily pada hari ini, dan itu akan menentukan bagaimana pergerakan next selama 1 bulan ke depan nanti di bulan April 2023 ya. Sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD bulan depan April 2023.
Bye bye.